Satusan porsi. Iya. Kan rata-rata 1.500 tusuk. 1.500 tusuk. Saya kemencer lah we. Nah, ini yang disebut niat. Lasem salah satu surga kuliner, tentu saja Lasem dan sekitarnya. Dan nanti kita ke tempat-tempat yang tentu makanannya sangat menggiurkan dan selalu membuat saya kangen untuk selalu datang lagi ke Lasem. Halo teman-teman, saatnya kita makan. Dan makan kali ini agak jauh dari Lasem, itu 10 km dari Lasem, namanya di Kota Pamotan. Di Kecamatan Pamotan ini termasuk kecamatan yang kalau saya dulu sekolah di Rembang juga selalu saya lewati. Kita akan menikmati sajian gulai hardcore. Ini gulai paling enak se-Asia Tenggara. Guyonnya gitu. Bahkan Gus Andin kalau ngendikan itu gulai seenak sedunia. Kebetulan ini ada Pak Sultan yang punya warung makan sate kambing dan gulai kambing Pak Sultan. Assalamualaikum Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun berapa Pak bikin warung ini? Tahun 2000 Mas. Tahun 2000 ya, tahun 2000. Dulu ceritanya gimana kok? Semula kan saya itu membantu sama Mbak Yu mulai tahun 87. Jadi saya punya pengalaman sate sama gulai itu mulai tahun 87. Oh masih remaja ya? Masih remaja, masih belum beristri. Di Kota Pamotan Di juga? Kota Pamotan juga. Terus memutuskan untuk bikin sendiri? Bikin sendiri tahun-tahun 2000 Mas. Pak, apa yang membuat gulai Pak Sultan ini sangat istimewa? Dagingnya didapat dari mana dan lain sebagainya? Untuk daging sih sama saja Mas. Daging sama dari saja? mana sama saja, cuman memang saya kerjasama dengan Jagal karena saya ambil yang bagus-bagus saja, yang tidak bagus saya nggak mau. Baik itu untuk sate maupun untuk gulainya, terutama yang namanya gulai kikil. Gulai Ini? kikil, gulai kikil ini kalau saya motong sendiri kan otomatis cuman dapat berapa porsi gitu. Tapi kalau saya kerjasama dengan Jagal, saya dapatnya banyak, berpuluh-puluh porsi. Ini kikil ini itu caranya gimana? Dibakar dulu atau direbus atau gimana? Untuk kikil tuh prosesnya panjang. Pertama dibakar, dikerok bersih, lantas dicuci pakai apa itu? Pakai cucian aluminium itu yang bersih gitu, pakai sabun. Terus setelah itu baru dibilas, lantas digodok setengah hari. Oh, direbus setengah hari. Sejak pagi masaknya? Sejak pagi proses. Mulai bakar sampai ngerebus itu nanti. Setelah empuk itu baru dimatikan kompornya. Itu pun airnya juga dibuang. Airnya dibuang biar tidak lebus. Biar tidak lebus. Iya, Lebus itu perengus ya. Perengus, ya. Terus bagian di kambing apa saja yang dipakai untuk sate? Ini satenya. Sate itu yang sampel belakang sama lulur Mas. Ati. Sampel belakang, Lulur sama ati. lulur itu bagian daging punggung ke atas sampai leher. Oh, Untuk yang daging leher tidak saya pakai, masalahnya uratnya banyak. itu rahasianya kenapa sate ini juga empuk. Pak, ini kan kebetulan teman-teman, kami pas datang ke sini itu pas malam Lebaran Ketupat. Ya Pak ya. Nah, bener nggak? Dulu itu kalau sebelum pandemi ya, sebelum Lebaran Ketupat itu banyak teman-teman dari etnis Tionghoa yang merayakan makan di sini. Oh betul, banyak sekali. Betul ya? Banyak sekali. Itu kayak tradisi mereka Iya kalau betul. Bahkan biasanya tuh booking tempat. Saya orang sekian gitu. Iya. Orang-orang Jawa itu kalau makan memang pilih yang Pilih-pilih. enak, tidak asal makan gitu aja. Ini tadi juga banyak yang banyak baru keluar dari Rawo. Iya, ada tadi. Rawo, Ada. Ya. Tapi biasanya sebelum pandemi banyak sekali Pak ya. sekali. Malam-malam Bodo Kupat itu ya.
Ini teman-teman, kalau di hari biasa saya nggak akan bisa dapat ini, sulit ya Pak ya. Sulit, Dapat. iya. Ini tadi dibantu betul sama Mas Pop. telepon Nelpon dulu, kebetulan dekat sekali Mas Pop sama Pak Sultan ya. Jadi adalah khusus untuk kami. Ya. Terakhir Pak, Iya. berapa porsi gulai, kikil dan sate Untuk sate itu saya sehari? sehari saya sediakan rata-rata 1.500 tusuk. 1.500 tusuk. Ketika Ramadan kemarin Nggih. itu nyampe 2.000 tusuk. Terus kikilnya Kikilnya itu Ramadan kemarin mencapai 75 porsi ya. oh, 75 porsi itu kalau kambing sudah kambing 34 kambing. Wong satu kambing itu cuma dapat 2 porsi. betul, betul. Karena hanya diambil kaki Kaki belakang. Kaki belakang Kaki itu belakang termasuk kikilnya. Iya, betul. Apa Kak memang bedanya kaki belakang sama kaki Sama, untuk kakinya beda. Cuma Sama. dagingnya yang beda. dagingnya? Oh, tapi kalau kaki ini kaki depan juga Depan, dipakai. depan, belakang. Oh. Bisa nggak Pak membedakan ini kaki yang depan yang Oh, bisa. Oh, ya masa. Coba. Ada lututnya. Ini lutut. Oh, ini berarti depan. Depan. Loh, belakang kan ada lututnya juga, Pak? Enggak ada lutut. Oh iya ya, gini ya iya, dia. gini, ya. Oh, kalau kanan kiri bisa membedakan nggak? Enggak bisa. Kalau gini enggak bisa bedakan. Kalau ada banyak sekali puluhan, mungkin lebih dari 100 di seluruh Kabupaten Rembang, ini salah satu warung sate dan terutama gulainya ini yang disukai oleh banyak orang. Nah, saya sudah lapar sekali teman-teman. Pak, saya mau Ya, monggo. matur nuwun Pak Sultan. Iya, Nggih. Iya. Kowe gek ndang mangan kowe. Kowe enak tenan. Wah. Kowe kemencer ta kowe. Nah, teman-teman, kita mau makan lagi dan kali ini makan kita adalah lontong tuyuhan. Itu kira-kira jaraknya dari Lasem mungkin sekitar 5 atau 4 atau 5 kilo, nggak terlalu jauh di Kampung Tuyuhan. Lontongnya beda, opornya juga beda. Mari, yuk. Pak, sugeng siang Pak. Nggih, Pak. Sinten Pak asmane? Pak Kastari. Pak Kastari. Jualan lontong tuyuhan sejak kapan Pak? Tahun 75. Dulu saya melanjutkan orang tua. Melanjutkan orang Iya. tua. Itu kampung ya Pak? Tuyuhan itu nama kampung. Nama kampung, nama daerah. Dan banyak orang jualan lontong Banyak. tuyuhan di situ. Nggih. Iya. Nah itu kalau masak pukul berapa Pak ini? 8 pagi, 8 pagi. Terus? Mulai buka jam 12. jam 12. Iya. Nah ini teman-teman, sini, Nyun Sewu ya Pak ya. Iya. Nah teman-teman harus lihat ini tempenya nggak sembarang tempe. Ini tempe daun jati Pak ya. Jati. Bungkusnya daun jati. Terus, nah lontongnya Pak Nyun Sewu Pak. Itu tuh. Wah, itu ada banyak lontongnya. Bentuknya kayak gini. Berapa porsi Pak sehari bisa nyembelih? Bisa 100. Nyembelih berapa ayam? 100-an porsi. Iya. Nah, kula nyun Pak. Ini biasanya sepalih napa? Setunggal. Full. Setunggal nggih. Nggih. Kula sepalih mawon. Ayo, Nggih. Nah, sambut. nyuwun tempenipun kalih. Nggih. Nyun sewu nggih. Nggih. Ini tempenya kalau saya memang harus 2 karena enak. Kalih nyuwun tepong. Istilahnya tepong Pak nggih. Nggih. Nah, ini. Nah, ini karena kangen tempe, bungkus daun jati, tempenya itu. Nah, seger. Kuahnya seger. Ini banyak laosnya Pak ya, lengkuas no. Laos no lengkuas. Bedanya sama opor, bumbunya, Pedes kalau enggak ini. oh pedes ya. Pedes nggih. Sama ada terasinya ya Pak? Sama ya. Ya, ada terasinya. Ada. Ya. Makanan opor ini ada terasinya teman-teman.
Bumbu jangkep. Bumbu jangkep, Ah. bumbu jangkep. Seperti di Bali bumbu Iya. jangkep nggih. Bumbu jangkep tapi pakai terasi ya, Masek. pakai terasi. Terus pedes, pedesnya pedes Lombok nggih. Iya. Ini kan kelom merica niki. Niki Pak napa? Napa? Oh, nggih. Manyung nggih. Nek menika napa? Ini namanya kelom merica. Ya. Sayur merica atau kelom merica kalau orang Lasem nggih. Nah, ini kalau lagi agak flu atau demam paling cocok makan ini ya Bu ya. Rasa mericanya kuat. Ini ikan pari, mangut pari, ikan P atau ikan pari ya. P udang, gimbal ya, gimbal. Ini ikan panggang, Bu ya, ikan panggang. Ikan panggang disambelin. Terus ini kok bodok apa? Apa? Bodok teri. Wah, semua enak ini. Bingung malah memame. Nah ini kopi lelet. Nanti kita akan liputan sendiri soal kopi lelet. Nah saya mau makan dulu. Bu, bangun dulu. Mau ambil sendiri. Kurang lengkap di Pantura, di Lasem ini kalau nggak makan makanan maut. Ini kita piring dulu. Ini kalau orang sini nyebutnya jempol atau bumbang. Nah ini kelom mericonya ini. Ini bagi yang lagi flu. Nah, paling cocok ini. Mericonya kuat sekali. Terus dulu. Padahal nggak ada ini. Nggak kelihatan tabirnya, nggak kelihatan pedas merica. Nah, tapi kalau di kelom merica ini salahnya ikannya harus segar. Kalau nggak segar nggak bisa. Pasti nggak enak. Kedua hancur. Jadi harus ikan yang segar. Pas saya dapat kepalanya. Nah ini teman-teman saya mau cerita. Jadi waktu saya SMA, ya saya itu kalau bolos itu ke Lasem. Jadi di Rembang itu dulu belum ada warung kopi lelet ya. Kopi lelet seperti di Lasem. Matur nuwun. Jadi kalau saya membolos sekolah itu saya ngelelet sama teman-teman dan tentu saja merokok juga. Jadi saya sudah merokok sejak SMA. Nah, kopi lelet ini dinamakan kopi lelet. Kopinya hitam pekat kayak gini ya. Terus dia tumbukannya halus sekali. Terus dipakai untuk melukis di rokok gitu. Orang sering salah sangka ini sebetulnya diminum dulu baru terakhirnya di ngerokok gitu. Enggak, dipakai untuk bolot atau ngelelet, enggak. Salah. Yang bener itu dituangin dulu di sini. Nah, nanti terus setelah dituang di sini, didiemin dulu. Baru air yang di sini diminum. Nah, sisanya yang di sini inilah yang dipakai untuk medium merokok. Jadi bukan sisa yang di sini. Nah, itu banyak orang yang berpikir rokok lelet atau rokok CT atau rokok bolot itu
dari sininya, sisa di sini nih. Enggak. Nah, kita tunggu ini mengendap, lalu saya akan mencoba apakah masih bisa enggak sekadarnya ya, ngelelet gitu. Nah, sensasinya berbeda, sensasinya. Kita akan membuat apa ya, membuat alat untuk melukisnya. Ini caranya. Kalau dulu pakai korek api. Ini supaya nggak boleh terlalu tajam ya. Karena kalau tajam nanti bisa merobek ini. Kalau terlalu tajam. Jadi kita tumpulkan dulu. Ya, kita tumpulkan dulu. Nah, kita gesek-gesek ke sini. Tapi jangan tumpul-tumpul juga. Nah, ini kayaknya udah mulai sip. Ini cantingnya atau alat ngeleletnya. Nah, kita coba uyup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh dimasukin dulu ke sini lagi, di sini. Oke, ini sudah ada adonan awal. Nah, adonan awal ini nggak cukup. Nah, kita harus ambil airnya. Ambil airnya pakai tisu. Kalau zaman saya remaja, pakainya nggak tisu, tapi grenjeng rokok. Jadi ini dibuka, terus ininya diambil yang kuning, itu nanti ada kayak kertasnya itu. Nah, kertasnya yang kita pakai untuk menyerap air. Nah, kita lihat adonannya agak kurang dikit. Hop, iya. Nah, kalau mau awet, misalnya kita pakai untuk 2 hari gitu ya, ini dicampur susu manis. Nah, supaya jadi kayak semennya gitu. Kita tes dulu, ini namanya ngeblok. Maaf ya kalau nggak terlalu bagus ya teman-teman. Apa itu ngeblok? Ngeblok itu seni nyete yang nggak usah dihias. Jadi dia andalannya cuma blok-blokan. Kalau orang belajar nyete pertama kali pasti diajarin ngeblok dulu. Kalau sudah bisa ngeblok berarti dia bisa beranjak ke yang lain. Kalau orang nggak terbiasa ngeblok, patah ini teman-teman. Karena ini patah kalau nggak biasa. Nah, kita letakkan ini ngeblok kurang rapih tapi ya kira-kira begitulah ya. Nah, ini yang disebut ngias atau membatik atau nyete. Maaf, motifnya nggak terlalu bagus. Nah, ini kalau yang geter tangannya, nah itu berarti nggak bisa atau belum terbiasa. Saya dulu waktu SMA lumayan lah, nggak pinter-pinter amat, tapi ya setidaknya nggak pernah. Ini kan agak gentar-gentar, agak goyang-goyang dikit ya. Mestinya ini kusuk, set kayak batik. Oke, ini rasanya kalau dirokok udah beda banget karena rasa kopinya itu masuk dia. Kalau saya biasanya suka motif lain tuh astor tuh pakai sendok juga bisa, ya, coba blonteng gitu aja. Atau kalau mau cepet-cepet merokok, ya cuman dioles-oles apa adanya gitu bisa juga. Nah, ini kalau misalnya ini terlalu kental, kita tinggal cek, ambil, aduk-aduk gini. Adonannya cair kembali. Karena kalau didiemin agak lama, dia kental. Ini motif dasar. Biasanya selain untuk orang yang belajar, juga orang yang mau cepet ngerokok. Kalau motif kayak gini ini langsung bisa dirokok. Kalau ini harus didiamkan sejenak, supaya agak kering. Ini mah langsung aja kita bakar. Oke teman-teman, inilah yang membuat saya begitu sangat suka dengan lasem karena kopinya. Dan sejak itu saya jatuh cinta dengan kopi, dan ketika saya sudah selesai kuliah, saya termasuk orang yang suka melakukan penelitian, dan salah satunya adalah penelitian soal kopi. Kalau mau dilacak sejarahnya, dari lasem.
karena saya bandelnya di Lasem, kalau bolos ngopi, ngerokok sama teman-teman, atau kalau mau pulang ke Sale karena harus lewat Lasem, saya nggak langsung pulang, saya singgah dulu di Lasem, ngumpul bersama teman-teman di Lasem, ngopi bareng-bareng. Dan teman-teman, saya itu menulis sejak SMP dan sejak SMP. Ketika SMA, saya cukup punya banyak uang, honorarium dari menulis. Dapat uang saku dari orang tua, sekaligus honorarium dari menulis. Nah, dengan banyak uang itu, punya keleluasaan untuk apa ya, kalau di luar ya, di rumah saya nggak berani merokok. Saya beli rokok, lalu ngopi sepuasnya dengan teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah mencoba berbagai kuliner di Lasem. Ada lontong tuyuan di tuyuan ya, ada gulai pamotan yang hardcore itu, lalu tadi mencicip sayur merica atau kelo merico, ikannya harus segar. Wah, ini di badan langsung piar gitu, di lidah piar gitu. Dan kita akhiri dengan ngopi lelet. Nah, ngopi lelet ini sembari kita ngerokok tentu saja